Untuk kami dari depan Pak Nasr. Bentar ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat Allah, hari ini kita melaksanakan PMU pertama kita di bulan Agustus. Selamat datang kami ucapkan kepada pengawas bina kami Pak Suparta yang berkenan hadir di PMO level sekolah di bulan Agustus tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, ada format yang baru dari kementerian. Kalau sebelumnya PMU kita didampingi oleh fasilitator yang kebetulan selama 2 tahun kita didampingi oleh Bu Ahmi, ya. Namun di tahun ketiga ini dalam peserta didik yang telah kita lakukan, kemudian kita menemukan untuk kita gali 6 bulan ke depan. Berarti kira-kira 2. Yang ke, tapi Bapak Ibu nanti di komunitas belajar kita yang kita laksanakan setiap Sabtu setelah proyek, ya, ketika anak melaksanakan diferensiasi dan metode mengajar yang beragam, ya, ini terkait langsung dengan pembelajaran kualitas pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar yang beragam. Kayaknya ini klik ya, dengan akar selama 6 bulan ke depan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar yang beragam. Jadi ada 2 topik. Tapi yang lain bukan prioritas kita, walaupun itu akan kita gali di komunitas belajar kita di setiap Sabtu, Bapak Ibu, ya. Yang kita berfokus. Mungkin Bu ini Messi bisa melihat rapor sekolah kita. Kita akan berangkat dari data sekolah kita, rapor pendidikan kita yang sudah pernah yang kita bahas bersama. Kita akan lihat. Supaya yang kita lakukan ini memang berbasis data, ya, rapor pendidikan, ya, pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kira-kira telah dilaksanakan di kelas, Bapak Ibu? Ada yang bisa menceritakan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan? Mungkin Bu guru mapel ya. Dan aktivitas gerak lokomotor. Gerak lokomotor aktivitasnya tentang lari, lompat dan lari dan lompat kombinasi. Itu kegiatannya. Itu ada memang sebagian anak mungkin pengaruh karena kaki. Di situ ada satu anak yang memang pada saat itu dia kurang enak kakinya karena keselio atau gimana. Jadi untuk aktivitas kegiatan itu dia tidak tidak full dalam kegiatan tersebut, karena di situ ada gerak lompat untuk melompati sesuatu bala. Nah, itulah yang dia kurang karena sebelumnya dia laporan sama saya, Pak, aku tidak bisa mengikuti kegiatan ini secara full materi karena kaki aku kemarin habis jatuh atau luka. Tapi pada saat pembelajaran itu saya tetap tidak memaksakan, tapi memberikan mereka pilihan. Tapi ternyata karena berhubung seluruh anak-anak itu ikut, jadi dia ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Di topik mapel PJOK ya, kita mencontohkan diferensiasi proses dengan sebutan ya.
Oh iya, diferensiasi proses di mana walaupun ada siswanya dalam kondisi sakit, Pak Ria juga memberikan pilihan ya, pilihan untuk aktivitas tertentu ya. Kalau misalnya di kelas, mungkin kalau Bu ini saja, Bu Ana, kira-kira Bu Ana. Bahasa Indonesia terutama kalau untuk anak yang perlu perhatian khusus, contohnya Rebiansa, terus si Abang Leonel, itu Pak Pardal waktu itu juga masuk, memang anaknya terlalu aktif. Nah itu akhirnya dipilah Bu, caranya settingnya akhirnya dipilah. Yang nakal, yang bukan nakal sih sebenarnya, dia tuh pintar, cuma terlalu aktif. Jadi meja dia didekatkan dengan posisi anak yang duduk, jadi bisa langsung mantau. Kan dibuat menghadap kita kan yang bentuk liter U itu, jadi mereka berempat itu di posisi sebelah kanan, yang bisa kita lihat, kita pantau langsung. Itu setelah Pak Pardal masuk akhirnya mikir ya, oh iya ini anak kalau jauh dari anak malah lebih susah ngontrolnya, kalau itu kan dekat. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah setelah dideketin, rupanya anak itu tuh latar belakang orang tua juga memang orang tuanya ya, kalau si itu Radi kan dia orang tuanya ternyata Bu cacat, jadi perlu perhatian kita. Contoh Bu, dia masak sendiri, bawa bekal sendiri tuh Bu, si Radi itu. Jadi pas kalau jam 9 kan 9:04 istirahat makan, jadi suka diliatin, kakak masak apa kak? Masak nasi sama sambal bae Bu. Ya Allah, itu anak ini banget, makanya dia cari perhatian sama kita rupanya, supaya kita tuh dekat. Kalau kesulitan Bu Ana sendiri waktu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu ada tidak? Atau mungkin waktunya atau nyari materi? Kesulitannya Bu, kalau yang kemarin kan banyak langsung mano yang ini agak susah. Nah kalau dari pelajaran yang tahun kemarin, tahun ini kan cuma 20, jadi sudah dapat cuma 2. Si Tama itu, aduh itu Bu Tarwi anak konsul Bu, gimana Bu Tama? Ya sudah kata Ibu gini-gini. Alhamdulillah walaupun banget ngantur ya aja kewalahan. Banget nian Bu, itu lebih dari si Radi. Jadi sekarang ini mulai pendekatan sama dia. Jadi pelajaran yang tahun kemarin, oh kayak ini harus ngadepinnya. Jadi berarti kita tuh deketin satu-satu dulu. Yang sudah bisa dilepas, oke, duduklah di sebelah sini. Ini yang sudah bisa tahu di huruf. Nah, yang ini tahu di huruf sebenarnya Bu, tapi nakalnya Masya Allah, perhatiannya. Kita malah ini dikit kerangkul. Kadang ini Bu ya namanya anak laki-laki. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pengalamannya itu paling kayak, misalnya kan kalau aku tuh fokusnya di kelas berapa misalnya contoh Bu? kelas 6 kan, misalnya kan. Aku tuh pengennya siswa tuh perbendaharaan katanya tuh meningkat kayak Bu, dalam bahasa Inggris vocabulary kan sebenarnya kan. Nah jadi kadang aku tuh setiap ngasih tugas itu tuh aku suruh terjemahin gitu. Nah tapi memang kebanyakan siswa tuh belum bisa terjemahin. Jadi kayak siswa-siswa yang memang istilahnya tuh memang pinter kayak Bu, yang memang sudah bisa langsung menerjemahkan, terus kadang langsung aku suruh baca juga kayak Terus siswa kelas 6 itu memang ada yang masih belum terlalu lancar baca kan. Jadi kadang aku tuh bukan nyuruh baca bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesianya kayak Jadi kesulitannya karena bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga mereka masih eto. Waktu di kelas 5 itu ya untuk anak-anak yang menurut saya untuk materi pelajaran yang saat itu diajarkan, jadi kita lihat tingkat kemampuannya dulu. Jadi seperti waktu itu pelajarannya bahasa Indonesia, di situ kan tentang awalan me. Kemudian waktu pembelajaran anak-anak itu saya suruh mencari kata-kata yang menggunakan awalan me di dalam bacaan. Itu untuk anak-anak yang memang termasuk IQ-nya yang tinggi ya Bu ya. Kalau untuk anak yang tadi rendah, dia tidak saya suruh cari di situ, tapi saya usahakan dia mencari sendiri apa yang kira-kira dalam pikirannya yang ada kata-kata yang menggunakan awalannya. Jadi hanya menuliskan yang seperti itu saja. Kalau yang sudah tingkatnya IQ-nya yang lebih tinggi, jadi sudah selalu saya cari di buku,
Kemudian saya suruh cari di kamus juga artinya kan, kemudian dibuat kalimat. Ada kesulitan nggak Bu kita mengajar siswa itu berdiferensiasi? Kalau untuk anak-anak yang memang dia memahami materi tidak Bu. Tapi kalau untuk anak yang tadi kurang, ya alhamdulillah dia bisa kan, karena saya kasih contoh umpamanya menggunakan alat kan, dari kata masak jadi memasak gitu kan. Kemudian dia mengembangkan sendiri kata-kata itu berdasarkan apa yang memang ada dalam pikirannya. Cara kita tadi ya misalnya seperti Bu Herna tadi kan, awalnya mengasihkan tugas itu misalnya awalan bagi anak yang cepat nangkep pelajaran otomatis sudah nyambung. Nah, untuk yang di pelajaran kelas 6 ini akan saya coba ASEA. Nah, anak-anak kan sudah belajar itu kemarin di kelas 5 katanya sudah ada. Nah, saya suruh sebutkan negara-negara Asia sudah baca semua kan. Ya, walaupun misalnya ada beberapa orang memang yang di bawah rata-rata Bu ya, tapi kemudian saya kasih bisa semua. Karena kan walaupun anaknya agak kurang tapi dia bisa nyambung menerima. Jadi sebenarnya Pak ini tentang diferensiasi sudah punya gambaran Pak ya. Namun pertanyaan Bapak Ibu, apakah pembelajaran di kelas itu selalu berdiferensiasi atau sekali-sekali saja, atau mungkin ada momen-momen tertentu, atau seperti apa Pak? Kalau Bu Tarmi bagaimana Bu Tarmi? Walaupun mungkin belum secara total Bu, sebab berdiferensiasi itu ada 3 Bu, yaitu proses, konten, dan produk. Mungkin saya baru pada proses dan produk Bu. Untuk konten ini belum bisa memberikan diferensiasi konten atau materi. Di proses ya, saya sering misalnya melakukan pembelajaran itu tidak hanya satu metode Bu, karena mengingat kita anak-anak tidak bisa kita layani hanya menggunakan satu metode. Misalnya ketika saya mengajar rantai makanan tadi Bu ya, selain saya menjelaskan di awal itu untuk anak-anak yang verbal tentu akan mudah memahami. Tetapi untuk anak-anak yang tipe visual, mereka saya bantu dengan gambar, mengamati gambar juga. Kemudian untuk anak-anak yang tipenya estetika atau gerak, itu tadi mereka saya ajak ke halaman sekolah, kemudian benar-benar dipraktekkan di situ dengan peragaan sebagai produsen, konsumen tingkat 1 dan seterusnya itu. Kemudian di pelajaran lain juga kalau saya sering saya laksanakan Bu, misalnya di bahasa Indonesia kemarin kami belajar tentang ekspresikan diri melalui hobi. Nah itu ada yang mereka hanya mau menceritakan saja hobinya, tetapi ada yang mempraktekkan, memperagakan. Bahkan mereka ketika ada game ternyata di situ, Bu kita praktek ke game ini Bu, kami mau tebak hobi melalui peragaan. Nah, kemudian juga mereka saya ajak menggambar boleh. Nah, kemarin kami belajar menggunakan Chromebook, itu mereka membuat di Canva. Kemarin juga sudah ada yang belajar membuat akrostik, singkatan nama, itu ada juga hobi. Nah ternyata hobi mereka dibuatnya gambar, misalnya hobi bulu tangkis, dia cari gambar anak yang sedang main bulu tangkis. Nah itu, tapi untuk konten atau materi memang saya belum menemukan diferensiasi yang tepat ketika melaksanakan diferensiasi materi ini. Gimana Pak Sukamta, ada yang disampaikan Pak? Oke, terima kasih. Jadi rata-rata guru-guru itu sebenarnya secara cuman kadang-kadang tadi guru-guru itu belum tahu itu apa namanya, padahal itu berdiferensiasi. Sekolah kita mengajar itu tentunya macam itu. Guru hanya harus punya trik untuk supaya anak tersebut bisa kan kira-kira macam itu. Itu ya yang namanya berdiferensiasi yang itu. Jadi hanya tidak monoton gitu. Monoton gitu ini terus. Karena makanya apa? Seperti yang diterangkan Pak Rio tadi. Atau yang diterangkan siapa tadi? Tidak bisa apa-apa tapi suruh mimpin jadi
pemimpin pasukan bagus sekali. Nah itulah makanya setiap anak itu punya potensi yang lain-lain. Anak 20 potensinya 20 main potensinya. Tidak harus misalnya yo di pengetahuan kalau mungkin tidak pengetahuan kalau. Makanya Insya Allah kalau semakin diperbaiki itu semakin akan mendapatkan hasil yang luar biasa bagi anak-anak kita Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk tentang diferensiasi ada sesuatu Bapak Ibu ya. Kemudian diferensiasi konten itu materi pembelajarannya. Jadi dalam walaupun ya, jadi Bapak Ibu misalnya dalam pembelajaran pecahan ya, pecahan. Jadi ada kemungkinan di satu kelas itu materi pecahannya itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Termasuk dengan soal yang diberikan kepada anak. Soal ini mungkin mereka yang cepat ini 10 bisa jadi yang ini cuma 2 baik, 2 baik belum tentu. Dan tingkat kesukarannya juga untuk beberapa anak ini berbeda dengan anak yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya gambaran tentang diferensiasi proses, diferensiasi konten dan modul diferensiasinya. Kemudian juga tadi kelas Butarmi, kemudian Bapak Ibu siap untuk berdiferensiasi. Artinya ini tanggal 31 Agustus, artinya di September akhir untuk melihat proses diferensiasinya. Ya, saya semangat belajar. Sebenarnya kita ini kan sekarang banyak sekali praktik baik dari teman-teman guru ya di PMM itu banyak sekali kalau kita mau melihat ya. Itu jadi gambar ya. Jadi itu jadi dengan rajin buka di PMM itu ya banyak sekali itu contoh praktik baik yang dilakukan teman-teman ya. Itu bisa jadi referensi sebenarnya Bu. Tapi itulah kadang kita agak malas bukanya PMM saja nunggu disuruh baru buka. Padahal di sana sebenarnya sumber belajar yang luar biasa sebetulnya PMM itu. Cari apa saja ada kan. Nah sudah itu sekarang kan untuk narasumber praktik baik itu kan tidak perlu lagi rekrutmen Bu. ya. Tetapi cukup kita aktif membuat mungkin konten-konten pembelajaran, terus kita upload saja di Bukti Karya, nanti akan terseleksi sendiri. Jadi karya-karya kita itu nanti akan diseleksi di PMM itu dan kita bisa secara otomatis menjadi narasumber praktik baik. Jadi teman-teman yang lain yang belum mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber itu bisa bahkan tidak melalui seleksi seperti kita dulu. Harus banyak sekali syarat-syarat dan pembekalan segala macam. Sekarang tidak perlu. Gitu ya. Itulah yang akan kita laksanakan 1 bulan ke depan ya. Jadi kita mulai dengan hari Sabtu nanti. Sambil berjalan silakan topik untuk PMU kita ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Sukandar. Ya, kemungkinan hanya sedikit saja. Jadi apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang jadi tuntutan dari PMO ini, Bapak Ibu sekalian, mohon dilaksanakan semampu yang kita punya. Waalaikumsalam. Jadi dokter hadirin dari Ibu, ya,